Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ketut Ayu Priyandani. Saya mahasiswi dari Universitas Mandala Waluya Kendari, program studi S1 Farmasi, NIM F20 201060 dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Fatmasari Siharis MSI APT. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem indera penglihatan dan pendengaran. Seperti kita lihat pada slide di atas, yang pertama itu pengertian, di mana organ akhir khusus untuk menerima rangsangan tertentu. Yang kedua, diperantarai oleh sistem saraf atau biasa disebut dengan sensory impression. Yang ketiga, rangsangan berupa sentuhan, pengecapan, penglihatan, penciuman, dan suara. Yang keempat, muncul sensasi atau rasa lapar, haus, sakit, panas, dingin, bising, dan lain-lain. Yang kelima, organ indera adalah sel-sel tertentu yang dapat menerima stimulus dari lingkungan luar atau dari badan sendiri menuju menjadi impuls dan serabut serap terus menuju sistem saraf. Nah, baiklah, yang pertama itu indera penglihatan atau biasa disebut dengan mata. Mata atau indera penglihatan ini disebut juga dengan fotoreseptor. Mengapa disebut dengan fotoreseptor? Karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Makanya mata itu disebut dengan fotoreseptor karena dia peka terhadap rangsangan cahaya, sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Jadi, dalam mata itu ada beberapa bagian mata. Yang pertama, superior rectus muscle adalah otot mata bagian atas yang berfungsi untuk menggerakkan mata kita ke atas. Yang kedua itu ada sklera, di mana sklera adalah bagian pelindung mata yang berwarna putih di bagian luar bola mata. Yang ketiga itu ada iris. Iris adalah pigmen yang bisa melihat warna coklat atau hitam atau berwarna biru jika orang Eropa. Yang keempat itu ada lens, adalah crystalline lens yang jernih sekali dan ini sebagai media refraksi untuk bisa kita melihat. Kornea adalah bagian paling depan dari fungsi melihat kita. Kornea tidak ada pembuluh darah dan mempunyai kekuatan yang besar untuk membebaskan sinar yang masuk ke mata. Anterior chamber itu adalah bilik mata depan dan posterior chamber adalah bilik mata belakang. Ada juga disebut dengan konjuktif, lapisan tipis bening yang menghubungkan sklera dengan kornea. Yang biasa juga disebut dengan inferior rectus muscle itu adalah otot mata bagian bawah. Dan victorious chamber adalah aqueous humor yang beruap seperti gel atau gel mengisi bola mata kita. Retina adalah lapisan yang akan menerima sinar yang diterima oleh mata kita. Fovea centralis, daerah di retina yang paling tinggi resolusinya untuk mendapatkan sinar yang masuk ke mata. Optic nerve adalah saraf mata yang menghantarkan sinar ke otak untuk diterjemahkan sebagai penglihatan yang kita lihat saat ini. Seperti itu. Nah, dalam mata juga terdapat yang namanya kelenjar air mata, di mana kelenjar air mata itu biasa juga disebut dengan kelenjar lacrimalis, adalah kelenjar di mana mata yang mengeluarkan air mata. Kelenjar lacrimalis terletak pada bagian lateral atas mata, yang disebut dengan fossa lacrimalis. Bagian utama kelenjar ini bentuk dan ukurannya mirip dengan biji almond yang terhubung dengan suatu penonjolan kecil yang meluas hingga ke bagian posterior dari vertebra superior. Dari kelenjar ini, air mata diproduksi dan kemudian dialirkan melalui 8-12 duktus kecil yang mengarah ke bagian lateral dan fornix. Konjuktif superior, dan di sini air mata akan disebar ke seluruh permukaan bola mata oleh kedipan kelopak mata. Selanjutnya, air mata akan dialirkan kedua kanalis lacrimalis superior dan inferior.
kemudian menuju ke fructum lacrimalis yang terlihat sebagai penonjolan kecil pada kantus medial. Setelah itu, air mata akan mengalir ke dalam saccus lacrimalis yang terlihat sebagai cekungan kecil pada permukaan orbita. Dari sini, air mata akan mengalir ke ductus nasolacrimalis dan bermuara pada metanus nasal bagian inferior. Dalam keadaan normal, ductus ini memiliki panjang sekitar 12 mm dan berada pada sebuah saluran pada dinding medial orbita. Selanjutnya kita ke indera yang kedua, yaitu indera pendengaran atau biasa disebut dengan telinga, di mana suatu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar dan terdiri dari beberapa bagian. Nah, saya jelaskan dulu. Telinga bagian luar adalah bagian telinga yang bisa kita lihat. Bagian terluar telinga disebut sebagai daun telinga. Istilah lainnya adalah pinna atau serapan dari bahasa Latin yang berarti sirip atau sayap. Nah, daun telinga memiliki bentuk yang unik untuk mendukung fungsinya sebagai pengumpul gelombang suara. Daun telinga terdiri dari tepi melengkung luar yang disebut helix, tepi melengkung dalam yang disebut antihelix. Bagian lain dari luar telinga adalah lubang telinga dan gendang telinga. Akan menangkap getaran suara untuk selanjutnya diteruskan ke telinga bagian dalam atau bagian tengah. Telinga bagian luar tersusun dari tulang-tulang rawan dan lapisan kulit tipis. Telinga luar berperan sebagai corong penguat suara. Daun telinga bertugas untuk mengumpulkan suara yang kemudian diteruskan oleh lubang telinga dan lalu diarahkan menuju ke gendang telinga atau biasa disebut dengan membran timpan. Nah, di sini lubang telinga memiliki panjang sekitar 4 cm dengan membentuk kanal yang melengkung. Pada bagian ujung kanal ini ditutup oleh gendang telinga. Di lubang telinga kita sering mendapati bahwa telinga mengeluarkan semacam zat lilin. Zat serupa lilin ini disebut serumen yang lebih awam, dikenal sebagai kotoran telinga. Serumen dihasilkan oleh suatu kelenjar yang memiliki sebutan kelenjar sudorifera. Serumen ini sebenarnya memiliki fungsi untuk mencegah lebih banyak kotoran dan serangga luar masuk ke dalam telinga. Nah, dalam sistem indera pendengaran itu dibagi menjadi 3, yaitu ada yang disebut dengan telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama saya akan menjelaskan telinga bagian luar. Telinga bagian luar berfungsi untuk menenangkan bunyi dari lingkungan dan kemudian diteruskan ke telinga tengah. Adapun bagian-bagian telinga luar yaitu yang pertama daun telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua, lubang telinga, yaitu tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Apa itu liang telinga? Liang telinga itu tempat untuk meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Yang kedua itu ada namanya disebut dengan telinga tengah, di mana telinga tengah ini berfungsi mengubah gelombang bunyi yang ditangkap di telinga luar untuk menjadi getaran, di mana getaran tersebut dilanjutkan ke telinga dalam. Adapun bagian-bagian telinga tengah, yang pertama itu gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua itu ada 3 tulang pendengaran. 3 tulang pendengaran itu diantaranya martil, tandasan, dan sanggurdi. Nah, fungsinya ini untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang ketiga itu ada namanya saluran Eustachius. Saluran Eustachius ini berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan. Yang ketiga itu ada namanya telinga bagian dalam, di mana telinga bagian dalam itu ialah pusat kendali dari pendengaran kita. Jadi, yang menjadi pusat kendali pendengaran kita itu ialah telinga bagian dalam dan tentu memiliki fungsi, yaitu di mana fungsinya untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Nah, di sini tentu ada bagian-bagian dari telinga dalam, di mana bagian-bagian telinga dalam itu diantaranya yang pertama 3 saluran setengah lingkaran. 3 saluran setengah lingkaran ini berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua itu tingkap oval atau jorong. Tingkap oval atau jorong ini memiliki fungsi,
yaitu meneruskan getaran ke rumah siput atau biasa disebut dan koklea. Yang ketiga itu ada namanya rumah siput atau biasa disebut koklea, itu berfungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Nah, bagian telinga dalam juga terdapat bagian berbentuk semi lingkaran berisi cairan limfa, endolimfa, dan sensor gerakan yang menyerupai rambut-rambut halus. Nah, bagian ini dikenal sebagai kanalis semicircularis, di mana kanalis semicircularis ini dihubungkan oleh bentukan seperti kantung, yaitu utriculus dan sacculus, yang juga memiliki sensor gerakan. Dalam sistem indera pendengaran terdapat juga yang namanya saraf pendengaran, di mana dalam saraf pendengaran itu terdapat ada yang pertama nervus auditory, yaitu tugasnya mengumpulkan sensibilitas dan bagian vestibular rongga telinga dalam yang mempunyai hubungan dengan keseimbangan. Yang kedua, bergerak menuju nukleus vestibularis yang berada pada titik pertemuan antara pons dan medula oblongata dan diteruskan ke cerebellum. Yang ketiga, bagian koklearis. Pada nervus auditory saraf pendengaran, serabut saraf dipuncarkan ke nukleus di belakang talamus menuju korteks otak atau biasa disebut dengan bagian temporalaris. Nah, di sini ada namanya uji Rin. Uji Rin ini membandingkan hantaran atau konduksi suara melalui tulang pendengaran dengan udara normal, di mana pendengaran normal itu contohnya seperti konduksi udara berlangsung lebih lama dari konduksi tulang. Nah, bagian-bagiannya yang pertama itu, bila ada kehilangan pendengaran, konduktif konduksi, bila tulang akan melebihi konduksi udara, begitu konduksi tulang menghilang, pasien tidak mampu lagi mendengar mekanisme konduksi yang biasa. Yang kedua, bila ada kehilangan pendengaran sensori neural, suara yang dihantarkan melalui udara lebih baik dari tulang. Meskipun keduanya merupakan konduktor yang buruk dan segala suara diterima seperti sangat jauh dan lemah. Yang ketiga itu ada kehilangan pendengaran, yang namanya kehilangan pendengaran konduktif itu, di mana kehilangan pendengaran di mana transmisi bunyi yang efektif ke telinga terputus oleh sumbatan atau proses penyakit, di mana dalam proses penyakit itu ada penyakit infeksi serumen, penyakit otitis media, dan otosklerosis atau biasa disebut pembentukan tulang baru. Yang keempat, kehilangan pendengaran sensori neural, di mana kehilangan pendengaran sensori neural ini yaitu kehilangan pendengaran sehubungan dengan kerusakan organ akhir untuk pendengaran dan atau nervus craniolis 8, kerusakan koklea dan saraf vestibulocochlear. Yang kelima itu ada namanya uji Weber, yaitu memanfaatkan konduksi tulang untuk menguji adanya laterisasi suara. Laterisasi suara yang normal biasa disebut mendengar suara seimbang pada kedua telinga atau suara terpusat di tengah kepala. Bila ada kehilangan pendengaran konduktif, suara akan lebih jelas terdengar pada sisi yang sakit. Dan bila ada kehilangan pendengaran sensori neural, suara akan mengalami literisasi ke telinga yang pendengarannya lebih baik. Itulah tadi hasil pemaparan materi singkat tentang sistem indera penglihatan dan pendengaran. Apabila ada kesalahan kata, bahasa Latin, pengucapan, mohon dimaafkan karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Adapun yang harus ditambahkan, mohon teman-teman tambahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om. Terima kasih.